membongkar kecerdikan Hamas dalam mempersenjatai diri di medan pertempuran melawan Israel. Hamas disebut telah melakukan daur ulang 3.000 bom tentara IDF yang gagal meledak di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 25 Juni melansir radio tentara Israel, kabar itu mengutip pernyataan pejabat keamanan Israel tanpa menyebutkan nama pada Senin 24 Juni 2024. Dalam pernyataan tertulis bahwa tentara Israel telah mengetahui bahwa Hamas sedang membangun kembali bengkel produksi senjata. Disebutkan oleh Israel bahwa saat ini tidak ada kesulitan bagi Hamas dalam mendapatkan bahan peledak di Gaza. Lantaran bahan peledak tersebut disebutnya tersedia dalam jumlah besar dan mudah didapatkan. Selain itu, ia mengatakan bahwa Hamas sedang mencoba menggunakan sisa-sisa bom angkatan udara Israel yang gagal meledak sebagai sumber bahan peledak untuk membuat senjata baru mereka. Sehingga pejabat senior militer Israel itu memperkirakan dari sekira 50.000 bom yang dijatuhkan angkatan udara Israel di Gaza sejak awal perang, hanya sekira 5% yang meledak. Berarti sekira 2.000 hingga 3.000 bom jatuh dan Hamas disebutnya memiliki kemampuan untuk menggunakannya sebagai bahan mentah. Di akhir pernyataannya, pejabat juga mengatakan bahwa militer Israel berpendapat Hamas bisa memanfaatkan jeda dalam gencatan senjata untuk memproduksi senjata secara signifikan. Israel dilaporkan telah mengirimkan pesan kepada Amerika Serikat. Isi pesan itu bernada ancaman kepada Hizbullah, di mana Israel siap memakai senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk menghadapi Lebanon. Mengutip Tribun News pada 25 Juni melansir Channel 12, kabar itu mengutip pernyataan sumber utama pada 24 Juni 2024. Diketahui tujuan penggunaan senjata andalan itu untuk mempercepat alias mempersingkat berakhirnya perang. Dalam pesannya, Israel mengancam jika Hizbullah tidak segera mengambil tindakan, Israel tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan militer di Lebanon. Walaupun begitu, Channel 12 tidak merinci pihak Israel yang mengirim pesan tersebut, waktu pengiriman, atau sifat tanggapan Amerika terhadap pesan tersebut. Perlu diketahui, Israel menilai tidak akan ada yang bisa menyelesaikan perang di Lebanon tanpa penggunaan senjata dan sistem persenjataan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Perang lisan antara Yaman dengan Amerika Serikat memanas. Pemimpin gerakan Ansarallah Yamani Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menyebut bahwa sekutu setia Israel yaitu Amerika Serikat adalah tiran arogan. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Juni, kabar itu disampaikan Al-Houthi dalam pernyataannya pada Senin 24 Juni 2024. Al-Houthi menyebut Amerika Serikat berusaha memaksakan otoritasnya terhadap umat Islam, memposisikan dirinya sebagai kekuatan komando yang mendikte kebijakan. Bahkan Al-Houthi menggambarkan sekutu Israel itu sebagai tiran arogan di era ini, sekaligus menuduh Washington sebagai sosok yang berusaha memaksakan apa yang disebutnya otoritas tiran terhadap umat Islam dan mengendalikan mereka dalam semua kendali mereka. Itu menurut Al-Houthi justru bisa menimbulkan bahaya besar bagi umat Islam, mempengaruhi identitas Islam dan agama mereka. Selain itu, Al-Houthi mengindikasikan bahwa Amerika Serikat mendikte mereka yang berada di bawah kekuasaannya, siapa yang harus diperlakukan sebagai teman dan siapa yang harus diperlakukan sebagai musuh, memakai cara menginstruksikan mereka untuk bersekutu dengan Israel dan menormalisasi hubungan dengan entitas pendudukan. Pensiunan Jenderal Israel Ziv menyindir Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang disebutnya mulai angkat tangan. Tak sebatas itu, Ziv juga menyebut bahwa Biden kini seraya membiarkan Israel berperang sendiri melawan Hizbullah. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Juni, kabar itu disampaikan Ziv dalam wawancaranya di Channel 12 pada 24 Juni 2024. Ziv menyatakan bahwa Israel harus berjuang sendiri jika terlibat dalam perang melawan Hizbullah Lebanon atau bahkan Iran. Ia bahkan menyatakan bahwa Biden memberi isyarat kepada Israel bahwa mereka tidak akan menerima dukungan Amerika, seperti yang telah terjadi pada insiden 14 April. Disebutnya itu mengacu pada serangan Iran terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina sebagai tanggapan atas agresi Israel yang menargetkan
meningkatkan konsulatnya di Suriah. Di satu sisi, secara strategis, Ziv menyarankan agar Biden memandang Israel yang memasuki perang dengan Hizbullah berbeda dengan perangnya dengan roket Hamas di Gaza. Sehingga dari sudut pandangnya, jarak antara Lebanon dan wilayah Palestina yang diduduki menghalangi intervensi Amerika Serikat untuk melawan rudal yang diluncurkan dari Lebanon. Sehingga hanya pertahanan udara Israel lah yang dapat mencegat peluncuran tersebut. Ribuan pejuang Afghanistan siap menuju dan bertempur di medan perang Gaza. Iran Taliban dilaporkan telah melakukan diskusi joint action alias aksi bersama menghancurkan rezim Israel. Mengutip Tribun News pada 25 Juni melansir RNTY, kabar itu disampaikan oleh FDD yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 24 Juni 2024. Dalam laporan menyebut bahwa Menteri Luar Negeri sementara Iran Ali Bagheri Kani dan Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi melakukan komunikasi melalui panggilan telepon baru-baru ini. Isi dialog keduanya menekankan penggalangan negara-negara anggota OKI untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. Selain itu, Hizbullah juga disebut telah menyatakan bahwa Taliban siap mengerahkan ribuan tentara mereka untuk memerangi Israel. Perlu diketahui, sepanjang agresi di Gaza, Iran dan Taliban telah memperkuat sikap anti-Israel mereka. Militer Israel mengklaim telah membunuh ahli senjata Hamas di jalur Gaza. Pertanyaannya, apakah Brigade Al-Qassam akan membalaskan dendam kemartiran sang ahli senjata? Walaupun begitu, Hamas belum mengomentari pernyataan Israel tersebut. Mengutip Tribun News pada 25 Juni melansir Anadolu Agency, kabar itu disampaikan militer Israel dan rilis pada Senin 24 Juni 2024, di mana dalam pengumumannya tertulis bahwa pesawat Israel telah menewaskan Muhammad Salah yang bertanggung jawab atas proyek dan pengembangan di markas besar pabrikan senjata Hamas. Disebutkannya juga bahwa Salah juga turut andil dalam memimpin pasukan Hamas untuk mengembangkan senjata mereka. Sebatas informasi, di hari yang sama, pasukan Israel juga melanjutkan operasi berbasis intelijen yang ditargetkan di wilayah Rafah. Temuannya adalah sejumlah besar senjata perlawanan Palestina. Satu di antaranya adalah peluncur yang digunakan untuk menembaki pasukan Israel ditemukan di wilayah Tel Al-Sultan. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, memamerkan senjata baru dan telah unjuk gigi di medan perang. Peluru kendali Cina rudal Red Row, senjata pelumpuh tank IDF dengan jarak 4 km. Mengutip Tribun News pada 25 Juni melansir Palestine Chronicle, kabar itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam pada 24 Juni 2024. Dalam rekaman yang dirilis pada Senin 24 Juni, rudal Red Row mampu melumpuhkan tank IDF di daerah Tal Zurab sebelah barat Rafah. Dengan begitu bisa membantah klaim para pemimpin militer Israel tentang kemenangan yang akan segera terjadi di Gaza. Spesifikasi rudal Red Row merupakan rudal anti-tank generasi kedua dilengkapi proyektil anti lapis baja. Pesawat tersebut memiliki hulu ledak, roket berbahan bakar padat, dan unit kontrol. Sejak akhir tahun 1980-an, rudal ini telah menjadi komponen kunci persenjataan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Rudal dengan berat 25 kg ini dapat diluncurkan melalui darat, kendaraan tempur, atau helikopter. Red Row ini mampu menyerang kendaraan dan unit lapis baja dari jarak hingga 4 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.